Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners dimanapun kalian berada. Saat ini Anda sedang menyaksikan program Bincang Kota dan masih bersama saya Kinan Aulia. Dalam sore hari ini pastinya kita akan selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang expert di bidangnya dan juga peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Kota Makassar khususnya. Baik, dalam Bincang Kota episode kali ini, episode 29 November 2021, kita menghadirkan 3 narasumber, di mana tema yang kita usung pada sore hari ini adalah mencari solusi perseteruan abadi mahasiswa Bone dan Palopo. Yang pertama mungkin saya mau memperkenalkan dulu narasumber kita, Bapak Buhari Kahar Muzakkar. Beliau juga merupakan Ketua KKL Luwuraya. Halo, Assalamualaikum Pak, dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, sehat Pak? Alhamdulillah kabarnya? Ya, baik-baik. Ya. Alhamdulillah. Selanjutnya ada Bapak Basti Teteng yang juga merupakan psikolog UNM, akademisi Universitas Negeri Makassar. Assalamualaikum, selamat sore Pak Basti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ginan. Pak, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, dan satu narasumber kita Bapak Andi Syahriwijaya yang juga merupakan Ketua DPP KKM Bone, namun beliau mungkin masih dalam perjalanan dan juga masih sedang dikoordinasikan agar kita bisa terhubung dengan beliau. Baik Tribuners, namun karena kita juga sudah berada di ruang diskusi ini, kita akan berdiskusi nanti di edisi di waktu berikutnya. Jika memang kita akan menanti Bapak Andi Syahriwijaya untuk juga mengemukakan pendapatnya. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa baru-baru saja ini Kota Makassar, Sulawesi Selatan, di Kota Makassar sedang dihebohkan ataupun juga dikagetkan dengan insiden penyerangan dan pembakaran yang berada di Sungai Limboto. Bagaimana satu sekretariat dan 2 asrama mahasiswa diserang oleh OTD ataupun OTK, orang tidak dikenal, dalam kurun waktu 3 hari. Nah, kejadian nahas ini melukai penghuni sekretariat dan asrama. Tentu saja informasi ini sudah sampai di Kayalak dan juga sudah menjadi salah satu trending topik juga yang banyak diperbincangkan. Untuk itu tema hari ini kita mendatangkan 2 narasumber dan pastinya kita akan berbincang, berdiskusi tentang pendapat para narasumber mengenai kejadian ini pastinya. Baik, yang pertama saya memulai dulu dari, karena kita masih menunggu Pak Andi Syahriwijaya, jadi saya mau memulai dulu dari Pak Buhari Kahar Muzakkar. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Pak Buhari, boleh dinyalakan mikrofonnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore menjelang malam untuk Tribun News. Ya, Tribuners Pak, Tribuners. Selalu luar biasa. Ya. Tribuner. Ya. Iya. Baik Pak. Ya. Pak, dengan kejadian tersebut yang sempat menggegarkan bahkan sampai hari ini juga masih menjadi suatu
informasi yang sudah beredar di tengah-tengah masyarakat dan pastinya menjadi satu informasi juga sebagai kejadian yang pastinya akan menjadi banyak pembelajaran juga dari kejadian penyerangan tersebut. Nah, Pak, menurut Bapak bagaimana sih kita menyikapi peristiwa penyerangan asrama mahasiswa yang terjadi? Silahkan, Pak. Ya, terima kasih. Sebenarnya kejadian bentrok antar adik-adik mahasiswa ini sudah sering sejak saya jadi ketua kerukunan keluarga Luraya itu sudah kejadiannya sudah beberapa kali. Oleh karenanya saya cukup menjadikan juga suatu bahan renungan yang mendalam. Nah, terhadap kasus yang baru saja terjadi, saya kira antara mahasiswa asal Luraya dan mahasiswa asal Bone, saya kira prosesnya insya pelan-pelan sudah ke arah yang baik, normal ya. Walaupun memang akhirnya memang juga meninggalkan luka-luka ya bagi kedua belah pihak. Dan berdasarkan pengalaman selama ini dan itu saya sampaikan dalam pertemuan kami, bincang kami kemarin di salah satu kafe di Makassar. Saya dengan beberapa tokoh keluarga dari Luraya, kemudian Pak Andi Sahriwijaya dengan beberapa tokoh keluarga dari Bone, hadir Pak Kapolres Tabes Makassar, Pak Dandim Kota Makassar. Satu poin yang penting kami sampaikan agar pelakunya itu segera ditangani, segera ditangkap dan diproses hukum. Biasanya kalau sudah pelaku itu ditangani seperti itu biasanya langsung meredakan. Nah, berlanjut lagi tadi sore, tadi pagi hingga siang, pertemuan yang dimediasi Pak PLT Gubernur Selatan Pak Andi Sudirman dengan mengundang berbagai elemen dari Tanah Luhur, ada hadir 2 bupati dan tokoh masyarakat dari Polda dan Pangdam juga hadir. Saya kira insya Allah itu makin menunjuk pada menyelesaikan. Dan saya kira kalau saya prinsipnya bahwa insiden seperti ini tidak ada yang didapat kecuali kerugian. Artinya andai ada istilah pemenang sekalipun tetap rugi, ya kira-kira seperti itu. Maka kita tentu berharap ke depan adik-adik mahasiswa ini janganlah terjadi lagi. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan hal-hal yang mungkin lebih bersifat cakrawala daripada sekedar kasusnya. Artinya tentu berangkat dari kasus, kemudian kita bagaimana membuat cakrawala. Tentu setiap manusia atau komunitas orang semua kan cita-citanya itu hidup damai, rukun dan sejahtera. Ya, tapi dalam fakta
di tengah masyarakat, kelas itu kadang terjadi, ya kadang tak terhindarkan dan terjadi. Ada yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, setidaknya pada kasus-kasus kejadian perkelahian antar mahasiswa, setidaknya ada tiga poin yang saya ingin sampaikan. Pertama, kepada adik-adik mahasiswa yang akhirnya terjadi clash seperti ini, kalau itu akhirnya terjadi, saya itu berharap agar gentleman. Ya, gentleman artinya kalau Anda berperkara, katakanlah A berperkara dengan B, ya, maka yang kita harapkan itu gentleman lah. Artinya kalau si A itu memukul B, ya, dan B mau membalasnya, harus balasnya ke A. Jangan misalnya si A memukul B, B balas ke C, ya kemudian C membalas lagi ke D. Artinya apa yang saya maksud, bahwa terjadi satu fenomena yang itu sering terjadi selama ini, dua orang bertikai di satu kampus, yang kemudian akhirnya melibatkan terjadi korban yang lain yang tidak tahu ini, dan saya masuk A misalnya memukul B, B membalasnya ke C, bukannya membalasnya ke A. Lahirlah korban orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Nah, dalam kondisi seperti itu akhirnya nyerempet dia masuk ke zona yang disebut sebagai antar daerah. Padahal mungkin akarnya adalah individual, mungkin perkara urusan pacar mungkin antara dua orang. Akhirnya kok melebar. Nah, ini yang akhirnya membawa nama daerah. Saya anggap fenomena seperti itu terus terang tidak intelijen. Adik-adik mahasiswa, ya, kita tidak berharap adik-adik itu berkelahi, tapi kalaulah itu terjadi seperti itu, ya jangan istilahnya ini kayak berkelahi kayak apa ya, begitu. Jadi saya mau kata begini, andai kata perkelahian ini ibarat sebuah tontonan, ya harus juga ada etikanya lah. Ya, berkelahi dengan yang memang yang Anda punya masalah, jangan melibatkan skop yang luas begitu, akhirnya efeknya jadi lain. Yang kedua, ini tentu mungkin satu diskusi dengan beliau Pak Batis sebagai psikolog, dan ini mungkin memang ruang-ruang budaya. Saya kira saya berbicara ini pada konteks kita ini orang Sulsel. Ya, kenapa ini adik-adik kita sering berkelahi di kampus? Jadi ada selama ini yang sering menjadi apa ya, semacam pembelajaran secara budaya, ya, yang bahkan turun-temurun, dan Pak Bati mungkin nanti akan lebih menjelaskan. Ada masyarakat sosial itu begini, dikatakan bahwa jika Anda pergi merantau, ya, Anda harus memiliki modal 3 ujung. Ya, ujung pertama adalah ujung lidah, artinya mampu berbicara. Ujung kedua adalah ujung badi, ya, berani. Dan ujung yang ketiga ini ujung yang terkait dengan kelaki-lakian. Nah, yang ujung yang kedua ini yang saya rasa di sini sebenarnya yang menjadi apa namanya ya, mungkin menjadi
akar. Jadi katakanlah kalau saya mau katakan koreksi budaya bukan juga mungkin, tetapi pentingnya sebuah pencerahan tentang budaya. Untuk ujung yang kedua ini menurut saya, ujung badi ini, jika kita pelajar itu harus diganti menjadi ujung pena. Ya, harus diganti menjadi ujung pena. Ya, bukan lagi seperti apa namanya ya, budaya kita, dan memang itu secara psikologis itu akan menghantar ya yang menjiwainya itu menjadi pemberani. Ya, nah kita ketahui kan adik-adik mahasiswa yang ini kan memang umumnya katakanlah merantau, artinya kuliah bukan di tempat tinggal orang tuanya. Nah, yang ketiga menurut saya, dan ini terkait dengan kedua ini, bahwa pentingnya saya lihat ini kampus ini membangun budaya akademis. Ya, jadi kampus saya tidak mengatakan lagi berisi masyarakat akademis. Memang seluruh orang yang ada di kampus itu masyarakat akademis, tetapi budaya akademis, ya budaya yang ya seperti itulah budaya akademis. Nah, satu pendekatan dalam pandangan saya, tentu banyak faktor. Satu pendekatan dalam pandangan saya, terwujudnya suatu budaya akademis di kampus itu diantaranya jika kampus itu memiliki space, memiliki ruang yang lebih besar, yang lebih luas lah. Artinya bahwa dalam kampus jika jumlah siswanya begitu banyak dan space ruang yang ada, ya ruang secara fisik ya terbatas, itu memang kan cenderung terjadi kelas-kelas individual. Ya, nah oleh karenanya dengan demikian saya mungkin mau mengatakan bahwa sebenarnya ya bapak-bapak para pembina pengelola kampus itu kalau kampusnya kecil, saya kira jangan terima banyak mahasiswa. Jangan terima banyak mahasiswa agar apa tadi terjadi ini, ada ruang space yang lebih inilah. Ya tidak mudah terjadinya kelas antar mahasiswa, persentuhan fisik yang memang kemudian bisa tampak di disangka-sangka, tanpa diduga bisa melahirkan masalah kelas individual. Ya, saya tidak tahu apakah Unhas dan UNM memang sudah masuk dalam UIN juga mungkin sudah masuk dalam apa yang saya katakan ini. Ya, boleh nanti akademis bisa menjelaskan. Itu menurut saya yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini. Jadi artinya tidak saja semata pada masalah class action-nya adik-adik kita dari mahasiswa Luraya dan mahasiswa asal Bone, tetapi ya, baik, Pak. juga kita mesti punya cara pandang lebih jauh ini. Bagaimana agar itu tidak terjadi lagi. Baik. Demikian, baik, ya, Pak Buhari. Saya penjelasannya terima kasih banyak. Pada kesempatan Tapi ini, selanjutnya jadilah, tadi saya juga sempat mendengar bahwa peristiwa ini sebenarnya sudah bukan pertama kalinya. Sebenarnya peristiwa ini apa yang terjadi seperti itu, Pak? Boleh diceritakan sedikit? Ya, kira-kira kan begini. Judul diskusi kita saja ini mengatakan perseteruan abadi antara mahasiswa asal Luraya dan mahasiswa asal Bone. Ya, ini kan judulnya kayak apa itu kalau sepak bola ini di Liga Spanyol ini ada namanya El Clasico, artinya klasik antara Real Madrid dengan Barcelona. Memang sedunia itu ini karena
Kalau itu dialamatkan, dalam logika seperti itu dialamatkan mahasiswa asal Lu Raya dan asal Bone, Ya. saya kira menurut saya penyebabnya karena dua daerah memang ini penyumbang mahasiswa per daerah ya. Iya, Dua daerah ini penyumbang mahasiswa terbesar di Makassar. Iya. Ya, Lu Raya dengan 4 kabupaten dan Bone yang merupakan kabupaten dengan penduduk terbesar sekarang. Sulawesi Selatan memang dua-duanya jadi sumber penyumbang mahasiswa terbanyak di Makassar. Jadi mungkin ada faktor psikologi tadi. Ya, dan ya nanti yang tadi saya katakan, ya masuklah mungkin tadi ini faktor ya spirit ujung kedua itu bagi perantau ini juga mewarnai. Iya. Ya, saya kira begitu. Ya, baik Pak Buhari, atas ini. penjelasan Anda. Baik Tribuners, nanti juga kita akan mendengarkan penjelasan dari psikologi UNM. Namun sebelum itu, saya masih mau bertanya lagi nih sama Pak Buhari sebelum saya melangkah ke narasumber selanjutnya. Tadi Pak Buhari juga sempat menginformasikan kepada kita semua Tribuners bahwa semalam itu sudah sempat terjadi pertemuan antara dua tokoh, antara tokoh Luwu maupun juga Bone di salah satu kafe yang ada di Kota Makassar. Namun setelah pertemuan itu, apakah hasil diskusi dari pertemuan Anda, Pak? Ya, jadi pada intinya pertemuan itu karena tidak hadir adik-adik mahasiswa langsung, maka melalui instrumen media kami menghimbau ke adik-adik mahasiswa baik yang asal dari Lu Raya maupun dari Bone, ya, oleh tokonya Pak Andi Sarijaya, kita mengimbau agar ini dihentikan. Ya, kemudian pertemuan kemarin sore itu memang kita berharap pemerintah provinsi dalam hal ini Pak Gubernur mengambil peran untuk mengadakan pertemuan antar berbagai elemen. Dan tadi beliau sudah jalankan itu. Ya, tapi ya ini mohon maaf saya sih kalau melihat sebanyak dari jumlah elemen yang hadir tadi masih kurang. Menurut saya kalangan perguruan tinggi itu penting karena seperti yang tadi saya katakan. Ya, seperti tadi saya katakan. Ya, saya ingin mau tambah lagi. Ya, pimpinan perguruan tinggi yang saya maksud bahwa begini. Jika terjadi seperti ini, ya kami betul. Bapak-bapak dari pimpinan perguruan tinggi kan kayak kegatalan begitu, kayak gelisah juga ini gimana nih? Ya, artinya ya langsung seolah-olah melempar bahwa ini masalah daerah. Ini yang saya ingin sampaikan. Saya pikir tidak. Jadi harus kita melihat bahwa adik-adik mahasiswa itu masuk di suatu perguruan tinggi, itu kalau saya logikakan ibarat hasil tanaman, itu masuk pabrik sebenarnya. Masuk pabrik artinya kalau dia itu ya pabriknya itu di kampus dan diharap yang keluar adalah beras. Ya, kalau dia jagung, pabriknya itu di kampus. Harap keluar adalah misalnya pakan ternak. Ya kayak begitu. Paguyuban tidak. Kalau di paguyuban itu tidak. Kalau gabah yang datang, modelnya gabah. Ya kalau jagung yang datang ya jagung. Singkong yang datang ya singkong. Tidak ada sebuah proses terjadi di paguyuban. Prosesnya itu di kampus. Kampus itu proses. Oleh karenanya memang di sinilah peran kampus. Jadi mohon maaf, beliau dari akademisi UNEM, ya saya mau mengatakan begitu. Kalau ada kejadian begini, pimpinan kampus itu jangan, itu tadi saya bilang, malah gelisah. Ya apa nih dari Lu Raya ini dari Bone? Oh enggak, saya malah terus terang aja, katakanlah mengimingkan, anggaplah begitu ya.
jika ada suatu kampus yang hebat misalnya di Makassar, tahu bahwa mahasiswa asal Lu'u Raya dan mahasiswa asal Bone sering berkelahi. Justru dia satukan, ya, dia olah dan menjadi satu produk yang sangat bagus. Wah, ini malah menurut saya kita harapkan kampus-kampus yang kayak begitu. Sekali lagi saya tadi bilang apakah Unhas atau UNEM, UIN dan lain-lain itu ada yang sudah masuk begitu. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Ya, terima kasih. Baik Pak Buhari, terima kasih banyak. Selanjutnya mungkin bagaimana sebenarnya saat ini kondisi terkini dengan asrama-asrama yang terjadi penyerangan, asrama terkini, bagaimana kondisinya Pak? Asrama masih rusak, masih kan belum ditangani kan, belum. Ya, dan pertemuan tadi di kantor gubernur kan segera baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten asal akan ya segera memperbaiki lah. Ya, begitu. Ya, saya kira demikian. Baik Pak Buhari, kita akan berpindah ke narasumber berikutnya kepada Pak Basti. Halo Pak. Ya, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam Pak. Pak, seru sekali nih sepertinya perbincangan kita di sore hari menjelang malam ini, dan tadi juga sempat diberikan pandangan-pandangan tentang mahasiswa maupun juga kampus-kampus serta peran daerah dan juga kondisi terkini yang mengenai kejadian antara kedua daerah tersebut. Nah, baik Pak, tapi di sini Kinan mau mempertanyakan mengenai psikologi mahasiswa tersebut ataupun juga sebenarnya secara kacamata seorang Pak Basti sebagai psikolog UNM, sebetulnya apakah ketika konflik terjadi, konflik yang akan terus-terusan terjadi ataupun bukan pertama kalinya itu secara psikologi seperti apa Pak? Silahkan Pak Basti. Iya, jadi biasanya kalau ada konflik, ya biasanya konflik itu bisa diawali oleh masalah-masalah psikologis yang mendahuluinya. Jadi kekerasan terbuka atau kekerasan yang tidak terbuka ya, biasanya didahului oleh gejala-gejala psikologis mendahuluinya. Seperti misalnya berkembang apa yang disebut di dalam kajian psikologi itu prejudice ya, prasangka terhadap kelompok lain, prasangka negatif, atau biasanya juga disebut sebagai negativism ya, selalu bersikap negatif terhadap kelompok lain gitu. Selalu melabeli label tertentu yang cenderung negatif kepada kelompok lain. Itu yang pertama. Jadi biasanya konflik itu selalu ada saja prasangka negatif, label negatif, kategori negatif terhadap kelompok lain. Bisa juga setelah label-label ini, prasangka ini berkembang semakin kuat, bisa menyulut ke konflik secara nyata, jadi clash langsung. Bisa clash. Jadi terlalu banyak menyimpan asumsi penilaian negatif terhadap orang lain, nanti clash sedikit bisa membesar gitu. Itu menurut teori psikologi. Nah, tetapi bisa juga tidak ada prasangka, tidak ada negativisme yang mendahului. Bisa juga tidak ada penilaian negatif bahwa orang Boni misalnya itu begini, orang Lu itu begini, yang cenderung negatif. Bisa juga tidak ada itu, tapi didahului oleh clash. Jadi mungkin senggolan di jalan, atau tidak sengaja nyerempet, atau apa. Jadi ada clash, ada benturan yang tidak disengaja, itu bisa terjadi sama siapa saja. Tetapi lalu kemudian dari benturan itu, dari clash itu
lalu kemudian semakin berkembang juga bisa mengembangkan Kamu kok bicara? tambah jadi prasangka negatif, ya. Tambah jadi permusuhan, kebencian, rasa dendam. Jadi ini dua-duanya bisa bolak-balik. Jadi bisa didahului oleh faktor-faktor psikologis, lalu terjadi Iya, benturan. Benturan bisa memperkuat faktor-faktor psikologis yang lain seperti permusuhan, kebencian, dan iya, seterusnya. Jadi saya kira pada kasus ini, eh, karena hampir semua kasus-kasus yang melibatkan kelompok yang berbau etnis apa dan seterusnya selalu modelnya kayak gitu, apa iya, namanya, konfliknya gitu. iya, Eh, nah, memang yang kedua ada yang disebut di dalam teori psikologi itu apa yang disebut dengan in-group favoritism, ya. In-group favoritism itu ketika kita menjadi bagian dari kelompok tertentu, entah itu pertama etnisnya, agama atau kelompok apapun, muncul apa yang disebut dengan in-group favoritism, favorit. Jadi cenderung kita tuh menilai melebih-lebihkan baiknya kelompok kita dan cenderung menjelekkan kelompok lain. Jadi terutama itu bisa melanda siapa saja kelompok, terutama kalau sudah ada clash sebelumnya, ya, itu akan kuat sekali in-group favoritism. Maka in-group favoritism itu karena menilai dirinya lebih baik, kelompok lain tidak baik, ini kami, mereka di sana, ini kita, mereka. Jadi ada dua-dua, jadi itu. Jadi selalu membuat kategori kami dan mereka. Karena apa sudah kuat sekali in-group favoritismnya, kohesivitas kelompoknya kuat karena tadi itu ada kelompok yang mereka tidak sukai, ada mereka kelompok yang dia benci dan seterusnya. Jadi lalu mereka membangun apa namanya favoritisme kelompok. Jadi melebih-lebihkan bahwa kelompoknya lebih baik, lebih hebat, lebih jago dan seterusnya. Jadi penyebab konflik karena ada in-group favoritism yang berlebihan di antara dua kelompok. iya, baik, Masing-masing Pak. bisa terjadi itu. Hmm. Ya. Sehingga eskalasi ketika ada terjadi konflik, ya bisa tadi itu bisa tambah parah juga in-group favoritism, bahkan bisa memunculkan Iya, betul. in-group favoritism plus kohesivitas kelompok yang lebih kuat, tambah solid di antara kelompok itu karena ada musuh bersama Ya. yang dianggap musuh. Jadi itu tadi. Jadi itu kira-kira penyebab faktor psikologis yang biasa memicu terjadinya konflik yang berkepanjangan. Baik, Pak Besti, terima kasih. Ya. Selanjutnya mungkin dengan proses pengelolaan emosional, apakah juga itu menjadi salah satu faktor pendukung ataupun juga penyebab dari terjadinya sebuah konflik antara kelompok maupun antara perorangan? Secara psikologi itu seperti apa, Pak? Ya, jadi emosionalnya itu memang kan dari aspek rasa tidak suka ya. Jadi kalau di psikologi itu aspek afek emosional itu kan lebih dimaknai sebagai perasaan suka atau tidak suka. Jadi kalau sudah apa namanya terbangun prasangka akan bukan hanya menilai menurut penilaiannya bahwa kelompok lain itu negatif, tapi juga sudah mulai memelihara perasaan-perasaan tidak suka, perasaan-perasaan kebencian, dan lama-lama itu wujud dalam tingkah laku mereka. Jadi kalau kita itu sudah mulai negatif, sudah mulai cenderung menegatifikasi orang, ya pikiran kita menilai itu negatif, lama-lama kita menjadi tidak suka jadinya, bertemu pun susah, berbaur pun susah. Kalaupun berbaur itu rasanya kurang bisa puas, lego apa istilahnya, selalu ada mudah sekali muncul tindakan-tindakan yang bisa memicu ya mungkin senggolan sedikit ya karena pikiran kita negatif orang bisa meluas jadinya itu. Jadi pikiran negatif memicu perasaan kebencian, perasaan kebencian itu. Jadi kalau itu bisa memicu konflik itu.
Baik Pak Besti. Baik Tribuners, kita akan kembali lagi dan pastinya kita akan gali lagi mau dari pihak Pak Besti dan juga Pak Buhari, masih banyak yang ingin saya juga tanyakan, dan juga pastinya kita akan mengetahui sebenarnya apa yang bisa kita lakukan dengan kejadian tersebut dan juga secara psikologi bagaimana mengatasi hal-hal tersebut, konflik terutamanya secara psikologi seperti itu. Tapi seusai jeda berikut, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Kota bersama Tribun Timur. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
tropik di Sulawesi Selatan. Hanya di Wisata Virtual Tribuners. Terima kasih Tribuners, Anda masih setia untuk menyaksikan program Bincang Kota bersama Tribun Timur. Sore ini kita masih melanjutkan diskusi kita tentang tema kita pada hari ini, dan pastinya saya masih mau kembali kepada Bapak Buhari. Halo Pak Buhari. Baik, bisa dengar suara saya? Ya. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak. Kita akan melanjutkan beberapa pertanyaan lagi. Selanjutnya mungkin Kinan mau tahu bagaimana koordinasi yang saat ini dilakukan antara KKL dengan mahasiswa tersebut, Pak. Oh iya, berjalan terus. Ya. Bahkan ada yang korbannya. Ya ganti-gantian, malah termasuk pejabat dari daerah beliau menyebut juga termasuklah. Ya seperti itu. Ya baik Pak Buhari. Selanjutnya untuk peran pemerintah setempat ataupun pemerintah daerah untuk mengatasi ketegangan yang mungkin terjadi saat ini, seperti apa penanganan yang dilakukan? Saya tadi sudah menjelaskan dalam pandangan saya dari fenomena yang selama ini saya lihat. Saya kira untuk kemampuan dari pemerintah daerah tersebut paguyuban untuk merubah perilaku katakanlah kekerasan itu paling itu semacam himbauan. Ya, kalau saya memang kembali ke kampus. Ya, bagaimana kampus ini membangun suatu yang saya silakan budaya akademis. Ya, apa yang saya mau? Kenapa saya katakan budaya di sini? Kita coba lihat Jogja. Ya, bagaimana Jogja itu secara keseluruhan kota. Ya, itu memang sudah terbangun sebagai sebuah kota pendidikan. Ya, tidak terbiasa itu mahasiswanya dengan kasus-kasus begini. Ya, tidak terbiasa. Ya, jadi ini kan sebuah budaya yang lebih luas lingkupnya, yaitu per kota. Nah, saya mungkin tadi mengatakan per kampus saja dulu. Per kampus saja dulu. Ya, dan tentu itu tanggung jawabnya pimpinan perguruan tinggi. Ya, kemudian kalau setelah kampus menghadirkan sebuah budaya yang sangat bagus sekali, ya seperti yang saya maksud tadi, lahirlah sebuah kota yang berbudaya pendidikan seperti Jogja. Jadi sebagai informasi juga saya ingin sampaikan. Sebanyak adik-adik mahasiswa dari Luraya itu banyak yang kuliah di Jogja. Banyak. Asrama mahasiswa Luraya yang ada di Jogja itu mungkin hampir sama dengan asrama mahasiswa yang ada di Makassar. Ya, itu ada kurang lebih kalau saya tidak salah 7 atau 8 itu. Asrama mahasiswa yang berasal dari Luraya di luar dari asrama mahasiswa Sulawesi Selatan. Saya tahun lalu jalan-jalan, bukan tahun lalu, awal tahun ini kalau saya tidak salah. Ya, saya jalan-jalan ke asrama-asrama adik-adik anak-anak kita di sana. Ada yang dari kampung langsung kuliah di Jogja, bahkan Makassar pun tidak begitu kenal, langsung di Jogja. Nah, saya tanya mereka, apa sih kenapa kamu ini jauh sekali ya datang ke sini, ya kuliah di sana? Apa salah satu jawabannya? Dia bilang karena bisa ji orang tua biayai
kami lebih pilih Jogja karena di Jogja katanya tidak sering orang berkelahi. Coba tuh kan. Perbedaan pendapat ya. Jadi Pak Basti, saya tadi menangkap dari bagaimana pendekatan psikologis secara akademis ya, pandangan beliau. Tapi kalau saya tetap bagaimana peran kampus ini yang saya istilahkan itu, anggaplah istilahnya pabrikan mengolah barang ini. Ya, jadi saya kembali, saya pikir kalau kemampuan pemerintah daerah termasuk paguyuban, ya paling himbauan-himbauan aja ya, jaga diri baik-baik apa ya, sebatas begitu saja. Ya, saya kira begitu, Dinda. Ya. Baik, Pak Buhari, terima kasih banyak. Mungkin saya berpindah ke Pak Besti terlebih dahulu lagi. Nah, mendengar dari penjelasan Pak Buhari, saya sempat mendengar juga mengenai proses mahasiswa yang berpindah memilih keluar kota. Ada juga beberapa mahasiswa yang mungkin lebih memilih berkuliah di daerahnya masing-masing. Tentu saja pengaruh latar belakang ataupun juga lingkungan pasti sangat mempengaruhi sekali ya, Pak Besti. Ya, betul. Ya, nah selanjutnya mungkin sebenarnya dari kejadian ini tentu ada pembelajaran. Namun dari secara psikologi, apakah impact yang akan berdampak ke depannya? Jika ada impact seperti apa dan apakah akan berkepanjangan? Silahkan Pak Basti. Ya, jadi kalau sering ada bentrokan, saling serang, bukan hanya korban jiwa atau korban harta benda ya, pengrusakan dan seterusnya, tapi juga saya kira dampak terbesarnya itu kan dampak psikologis secara jangka panjang, bisa menimbulkan trauma, bisa menimbulkan permusuhan yang semakin kuat, kebencian, keinginan untuk balas dendam dan seterusnya. Saya kira itu potensi muncul ketika terjadi benturan antar kelompok, apalagi sudah terlalu sering ya terjadi, maka potensi setiap satu peristiwa akan melimpahkan perasaan kebencian, permusuhan, dendam dan seterusnya. Saya kira dampak yang paling mungkin muncul di setiap peristiwa konflik seperti ini. Tapi saya ingin menambahkan mungkin yang lain adalah dari peristiwa ini sebetulnya kan bukan hanya yang sering kelahi, kan bukan hanya mahasiswa Luwu atau Wone, tapi clash antara kelompok itu kan bisa terjadi di mana saja dan siapa saja. Jadi kebetulan saja katakanlah Wone dan Luwu ini ya kalau lihat intensitasnya ya mulai dari 2000 ya, yang saya tahu peristiwa 2013 terjadi, 2008 terjadi ya. 2013, 2014 dan 2017 ya salah ada satu juga. Jadi tentu tetapi ini tidak mendeklarasi bahwa hanya yang mungkin terjadi adalah hanya Bone dan Luwu ya. Dengan suku lain kan juga sering, walaupun tidak sesering yang kita saksikan ini, bahwa maksud saya peristiwa seperti ini bisa menimpa kelompok lain antar mahasiswa yang lain. Nah, yang lain mau saya katakan adalah bahwa untuk penanganan jangka panjang, ya, jangka panjang apa yang harus dilakukan? Saya kira pertama dalam konteks dua kasus ini, saya kira begini, harus ada ini kalau dalam istilah psikologi sebetulnya ada istilah pembauran ya. Dalam istilah yang lain ada istilah dikondisikan untuk selalu terhubung ya, terkoneksi antara dua belah pihak. Jadi malah bukan menghindari ya, menghindar, tidak pernah terkomunikasi, tidak pernah terhubung, tidak pernah berbaur, malah sebetulnya itu kalau tidak pernah berbaur, tidak pernah terkoneksi, malah potensi untuk memelihara dendam, kebencian itu malah lebih potensi meningkat. Tetapi kalau dalam teori psikologi itu adalah memang
dikondisikan selalu terhubung. Misalnya bisa dibuat dalam bentuk misalnya kalau ada kegiatan antar mahasiswa, mereka ya diberikan kegiatan bersama. Nah itu pihak kampus atau pihak pemerintah daerah bisa berperan, misalnya pemerintah daerah Bone atau organisasi ikatan pelajar ya, KP Bone atau ikatan pelajar mahasiswa bisa pimpinannya yang tidak terkontaminasi itu bisa menginisiasi usaha-usaha agar koneksi hubungan, memperbaiki hubungan emosional ini bisa meningkat dengan cara sering melibatkan berbagai kegiatan bersama. Jadi pemerintah daerah bisa membuat kegiatan bersama, tidak harus diberikan istilah dalam rangka ini konsiliasi dan seterusnya. Tapi memang dengan sering mereka bertemu, dengan sering mereka berkegiatan bersama, pertemanan dan saling mengenal sisi baik kedua pihak bisa teratasi. Itu yang pertama. Jadi kalau saya malah jangan dihindari untuk tidak berinteraksi, tetapi memang harus ada upaya untuk terkomunikasi, berinteraksi. Misalnya kalau di kampus harus memfasilitasi, jangan eksklusif antar kegiatan kampus itu, terutama yang melibatkan dari berbagai daerah. Justru mereka harus sering-sering mereka diberikan dana merencanakan kegiatan bersama. Itu yang poin pertama. Itu. Jadi yang kedua, memang harus ada formulasi bagaimana di antara kelompok-kelompok ini harus ada kelompok-kelompok yang memang diiklankan ya, bahwa kedua belah pihak itu berteman dengan baik, ya, berteman dengan baik. Jadi melalui elit-elit menengah di organisasi kedua belah pihak ini itu memang dipublikasi bahwa mereka baik-baik saja, saling bertemu, bersahabat, dan harus ada polanya untuk mempertemukan mereka. Itu. Jadi tidak mereka, kalau elitnya mereka sudah dikesankan, dicitrakan mereka bersahabat, bertemu dengan baik, saya kira virusnya bisa menyebar ke yang lain, ya, yang lain. Itu saya kira dua itu. Nah, yang ketiga memang yang secara jangka pendek saya kira ini menyambung dari apa yang dikatakan Pak Buhari. Jadi saya bukan hanya polisi, ya polisi memang perlu melakukan tindakan tegas. Ya, saya kira kalau ada yang bersalah memberikan efek jerah, menangkap, memenjarakan, saya kira itu bagi yang bersalah, saya kira itu penting. Tapi juga memang betul pihak kampus itu tidak bisa melepaskan diri bahwa mereka adalah mahasiswa. Jadi tindak tegasnya kampus apa? Kalau sudah begini. Jadi mereka yang sudah terbukti ikut terlibat dalam kasus perkelahian, ya saya kira ada norma kampus yang bisa memungkinkan dipecat dari kampus. Jadi tindakan tegas, jangka pendek. Jadi jadi tindakan tegas. Ya. Nah, kemudian pemerintah daerah saya kira penting. Pemerintah daerah kan yang mensuplai bisa memberi bantuan pendanaan, juga bisa juga asrama yang dibangun kan juga asrama yang dibangun pemerintah daerah. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang terlibat dan terbukti melakukan penyerangan pihak lain, ya harus ada tindakan tegasnya juga. Misalnya kalau menerima beasiswa jangan diteruskan, atau kalau mereka yang sudah terlibat pernah terlibat menyerang orang lain, apakah itu bersalah atau tidak, tapi ikut terlibat menyerang orang lain, ya mestinya juga ada tindakan tegas dari pihak pemerintah daerah. Jadi tiga polisi, kampus, ya, kemudian pemerintah daerah, saya kira itu bisa memainkan peran yang signifikan dan secara jangka pendek ya. Tapi jangka panjang tadi itu harus ada upaya pembauran. Jadi kedua belah pihak ya mulai dari elitnya mereka bertemu secara baik-baik, bina pertemanan, libatkan mahasiswa-mahasiswa dari ikatan pelajar itu bertemu, membuat mereka bersahabat, sering bertemu, bikinkan kegiatan pemerintah provinsi, bikinkan kegiatan negara bersama, mereka bertemu di situ, mereka terlibat, tokoh-tokohnya mereka dengan senang hati melakukan. Nah, kegiatannya apa? Saya kira mereka bisa dibicarakan oleh kedua pihak, atau dikasihlah proyek bersama yang bisa dia garap.
Nah, intensitas berkomunikasi, bertemu itu akan mengubah emosi negatif, penilaian negatif menjadi lebih positif. Karena teori psikologi mengatakan kalau kita sering bertemu, itu penilaian negatif terhadap orang itu menurun dibandingkan dengan intensitas bertemu kita kurang, maka berkembang prasangka, ada sedikit masalah berkembang. Saya kira poin-poin itu penting untuk menjadi pertimbangan. Ya. Baik Pak Besti, terima kasih untuk penjelasannya mengenai secara psikologi juga. Nah, baik Pak, sebelum kita mengakhiri sesi ini sebenarnya kita sudah berusaha terhubung juga dengan Bapak Andi Syahriwijaya, namun sepertinya beliau mungkin sedang ada gangguan jaringan atau juga sedang ada kendala sehingga belum bisa bergabung bersama kita semua. Jadi untuk mengakhiri sesi ini saya mau mendengar dari masing-masing narasumber mengenai kejadian yang saat ini mungkin sedang menjadi pembicaraan di tengah masyarakat, khususnya juga di dua daerah tersebut. Nah, saya mempersilahkan pertama kepada Bapak Buhari. Apa sih Pak harapannya ke depannya untuk kejadian ini dan imbauan Bapak kepada teman-teman mahasiswa khususnya? Silahkan Pak Buhari. Ya, makasih deh. Tadi saya nyambung dengan apa yang disampaikan Pak Asti terkait dengan pembauran. Ya, katakanlah antar komunitas daerah ya. Jadi saya ingin sampaikan bahwa kalau konteksnya disebutkan katakanlah elit masyarakat, artinya kalangan orang tua, ya antar lu dan Bon itu tidak pernah ada masalah. Ya, kalau pada Elit konteks mahasiswa, itu, elit. Mungkin elit mahasiswanya yang saya masuk, Pak Bar. Iya, oke. Nah, saya malah mau masuk lagi sedikit Pak Basti, bahwa sebenarnya kalau mahasiswa yang berasal dari Luraya, itu saya yang tidak tahu berapa persen, itu terus terang aja, sebagian itu sebenarnya ibu bapaknya ada Bone, ada Lunya. Sebagian karena memang di tingkat orang tua kan banyak yang memang menyatu lah begitu ya. Nah, saya memang tadi secara teori psikologi saya kira Pak Basti menjelaskan, memang saya lebih sering melihatnya pada fenomena kampus. Ya ada fenomena kampus, ada psikologi kampus ya kira-kira yang pas gambarannya kayak boleh tadi ya yang melahirkannya selalu curiga lah dan lain sebagainya apa. Ya jadi memang seperti itu. Tapi solusi juga termasuk peran Pemda tadi yang disarankan Pak Basi untuk memberi punishment ya, katakanlah sanksi kepada yang melakukan itu tuh saya kira itu satu bagus juga. Ya, itu satu ya seperti itu mungkin hal yang bisa diperankan Pemda. Dan kemudian secara umum saya kira saya harapan kepada adik-adik mahasiswa asal dari Luraya dan terus terang aja bagi saya se-Sulawesi Selatan. Ya, seperti tadi saya di bagian awal saya sudah bilang bahwa kelas-kelas seperti ini istilahnya itu pemenang sekalipun tak perugi. Ya, yang seperti ini. Ya, makanya tadi saya sengaja mengambil contoh adik-adik anak-anak kita mahasiswa di Jogja. Mereka memang benar. Mereka spiritnya menyatu bersama-sama semua dalam semangat ini akademik. Ya itu sebenarnya ya kira-kira mudah-mudahan Pak Wali Kota Makassar juga ya bisa ada menemukan ya treatment-treatmentnya bagaimana kira-kira menjadikan masyarakat Makassar itu lebih semangat itunya lebih mendekati kayak Jogja itulah. Ya. Kira-kira begitu Dinda yang ingin saya
sampaikan. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Buhari atas penjelasannya dan juga masukan-masukan yang diberikan serta harapan kepada teman-teman mahasiswa, khususnya juga kejadian ini. Mungkin yang terakhir kita mau dengar juga dari pandangan akademisi ataupun juga secara psikologi. Gimana nih Pak, Pak Basti Ya. harapannya mengenai kejadian ini dan imbauannya kepada teman-teman mahasiswa khususnya dalam peristiwa ini. Silahkan Pak. Ya, pertama saya kira memang gini, lebih ke upaya mencari penyelesaian dibandingkan dengan membincangkan masalahnya apa, konfliknya apa. Ya udah, lebih baik apa yang harus dilakukan. Jadi itu yang poin pertama. Bukan lebih banyak mengorek masalah apa ini begini siapa begini. Udah, mungkin lebih ke depannya seperti apa dari awal. Saya kira dari ini saya kira komitmennya ke depannya saya kira begitu. Apa yang harus dilakukan? Nah, lebih ke upaya mencari solusi kedua pihak, bukan mencari siapa yang salah atau siapa yang benar. Jadi solusinya apa nih? Kalau itu kan sudah jadi ini, sudah terjadi. Lebih banyak bicara perspektif jalan keluar. Ya, itu poin pertama saya. Yang lainnya begini, memang untuk supaya ada jalan keluar, saya kira selalu perspektifnya jalan keluar, solusi, maka kedua belah pihak jangan ada yang merasa korban. Jadi ya kalau satu merasa korban, berarti ada pelaku yang mengkorbankan. Betul. Udah, ya jadi jangan selalu merasa korban. Aniaya, udah, jadi berhenti karena kita mau mencari jalan keluar. Yang kedua, jangan selalu merasa pihak yang yang benar, pihak lain salah. Kita seolah-olah nggak punya rasa salah, orang lain yang salah. Itu poin kedua. Jadi kalau mau perspektifnya mencari jalan keluar, ya yang kedua jangan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Ya, karena kedua pihak bisa berkontribusi salah dan seterusnya. Yang ketiga saya kira jangan pernah merasa kedua pihak sebagai kelompok lebih baik. Wah, orang lain yang jahat. Kita yang baik dan seterusnya. Jangan membuat konstruksi ada orang baik, ada orang jahat dan seterusnya. Nah, dengan gini saya kira dengan tiga itu saya kira kita bisa startnya lebih kuat, lebih yakin bahwa memang kita benar-benar ingin cari solusinya kok. Ya, cari solusi. Yang paling pokok juga tadi yang saya katakan, jangka panjang harus diupayakan, jangan jangka pendek. Jangka pendek itu polisi manangan kampus memecat, tapi jangka atau melakukan pembinaan macam-macam kampus yang bersifat akademis itu saya kira itu. Tapi yang pokok ini jangka panjangnya apa? Harus ada upaya yang saya diusulkan para ahli psikologi itu pembauran, diantaranya banyak melibatkan dalam berbagai kegiatan. Jangan eksklusif, kampus harus terlibat upaya melakukan pembauran antara kelompok baik berlatar belakang agama, berlatar belakang suku, berlatar belakang apapun, ini harus diilmiah mereka eksklusif, tertutup terhadap kelompok luar. Akhirnya akan memelihara bibit-bibit macam-macam prasangka negatif karena tidak mengenal dengan baik, tidak ada pertemanan dengan kelompok-kelompok di luar itu. Nah, jadi jangka panjang harus ada rekayasa psikologinya. Bukan hanya rekayasa seperti yang diadakan oleh Bapak tadi ya Pak Buhari ya visi kampus diperbaiki tapi rekayasa psikologisnya tadi itu saya memberikan poin bahwa harus ada rekayasa bagaimana memelihara afek positif ya persahabatan pertemanan di antara pihak yang berlatar belakang etnis, agama, pun kelompok-kelompok apapun. Ini harus ada di jembatan. Ini pemecahan jangka pendek maupun jangka panjang, saya kira itu. Saya kira demikian poin saya, dan ini senang sekali bisa bersama Pak Buhari. Ini ya beliau sudah saya lama saya kenal, beliau tidak kenal saya, tapi saya kira beliau aktivis partai dan beberapa pertemuan sama-sama Pak.
Oh, ya, Pak Berarti Basti, keren ya Pak ya, alhamdulillah dipertemukan di kita Bincang Kota, kita di berbincang Tribun. lewat Iya. lewat media Zoom ini. Baik, Iya, baik. terima kasih Pak. Baik, Sehat-sehat terima selalu Pak kasih Wahyu. Pak Basti atas Iya, pemaparan terima penjelasan kasih banyak serta Indah. poin-poin solusinya. Baik Tribuners, terima kasih Iya. banyak untuk semua dimanapun kalian berada, dan tentu saja terima kasih kepada dua narasumber kita yang sangat keren sekali pada diskusi sore menjelang malam ya, bisa saya katakan seperti itu. Yang pertama kepada Bapak Buhari Kahar Muzakar selaku Ketua KKL Luraya, dan dilanjutkan oleh Pak Basti Tetang, psikolog UNM yang juga mewakili akademisi. Nah, namun sayang sekali karena kita juga sudah beberapa kali mencoba terhubung dengan Bapak Andi Syahriwijaya, tapi mungkin saja beliau ada kendala. Jadi semoga saja kita bisa bertemu dalam ruang selanjutnya. Untuk itu saya Kinan Aulia mohon undur diri, dan terima kasih banyak atas diskusi kita pada hari ini. Kita juga sama-sama mengharapkan yang terbaik dari peristiwa yang saat ini telah terjadi. Semoga kedepannya ada solusi-solusi dari yang kita bahas hari ini bisa menjadi salah satu poin ataupun juga jalan keluar, dan kedepannya kedua daerah tersebut bisa saling support dan juga bisa saling berkolaborasi nantinya. Pastinya yang terbaik untuk kita semua pastinya, tentu saja. Terima kasih Pak Basti, terima kasih Pak Buhari atas waktu dan kesempatannya sudah mau main bersama teman-teman Tribuners dan juga berbagi cerita maupun juga masukan-masukan yang sangat positif banget buat kedepannya bersama Tribun Timur dalam program Bincang Kota. Saya akhiri, saya Kinan Aulia selaku host pada Bincang Kota edisi kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan program Bincang Kota setiap minggunya juga di Tribun Timur dan live kanal YouTube, Facebook, dan juga live kanal YouTube, Facebook Tribun Timur pastinya. Saya Kinan Aulia mohon undur diri, dan terima kasih dan sampai jumpa. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.